Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk backgroundnya kebetulan ada tanaman padi dekat bengkel ini kan pekarangan, terus diratakan kemudian dikasih tanam padi. Untuk di kesempatan video kali ini saya mau berbagi edukasi aja lah untuk oli apa yang cocok untuk sepeda motor matic ataupun manual. Banyak berbagai merek alternatif. Di tempat saya ini yang paling laris ini oli jenis ini paling laris. Karena apa? Karena harganya lumayan murah. Jadi harga-harga ini masih di bawah 40, masih harga di bawah 50.000. Ada juga yang ini agak mahal ini harga jualnya 55. Ini yang Uni Oil, nih yang paling mahal ini. Jadi kalau untuk bebek itu ya selain yang matic, ini matic juga itu buat bebek. Jadi intinya ini saya khususkan untuk para konsumen matic, karena kan kenyataan sekarang di Indonesia itu banyak banget yang penggunaannya motor matic, dan kadang-kadang olinya itu terkena oli palsu dan akhirnya sering habis. Karena oli palsu itu kan sifatnya lebih cepat menguap dan nggak tahu bahan bakunya itu macam-macam. Intinya nggak tahu bahan bakunya apa yang dipakai, intinya gampang habis, dan itu banyak sekali kasus yang seperti itu. Jadi ini saya merekomendasikan, ini saya nggak di endorse sama sekali sama ini. Jadi endorse-nya ya cuman keuntungan dari hasil penjualan. Jadi nggak ada endorse resmi, itu nggak ada. Ini untuk yang pertama ini dari Yamaha, atau ini namanya Yamalup yang tipe XP. Kan dulu ada yang silver, yang gold, yang macam-macam, yang matic juga ada, yang kuning biasa itu ada. Ini untuk bebek. Ini juga bisa dipakai untuk matic, bisa. Kenapa? Kalau motor matic itu kan yang dilumasi cuman dari klep atau rocker arm sama piston dan kerkas. Cuma itu aja, beda dengan bebek. Karena yang dipikirkan itu kalau bebek itu kan melumasi kampas kopling. Jadi kalau nggak cocok oli, biasanya selip kopling. Kalau di motor matic itu asalkan olinya itu yang bagus atau yang minimal ori lah, nggak palsu, walaupun itu merek-merek termasuk harga murah, itu masih bisa. Karena kinerjanya hanya untuk pelumasan piston. Jadi udah otomatis kalau oli yang resmi itu udah diperhatikan lah untuk kondisi panas, kondisi dingin. Dan kalau untuk motor matic itu yang udah lebih dari 5 tahun, itu bagusnya olinya itu diganti yang lebih kental. Ya seperti oli-oli manual bebek ini kan kental, rata-rata di SI nya di 2050. Ini ada Uni Oil ini 1040. Nah, ini agak encer. Ini sangat rekom untuk matic juga bagus. Ada juga yang pakai sel helix juga nggak masalah. Dan ini, nah ini untuk matic yang paling laku tuh ini tempat saya, merek Max 2. Ini juga ada AAPX2. Ini sama, ini jualnya 45.000 udah sama masang. Dan kalau untuk oli gearboxnya ini saya pakai yang Federal, karena oli gearbox ini kalau yang merek yang mungkin ya yang merek lain lah, kalau yang dalamnya ini warnanya nggak bening, kalau ini kan bening, warnanya bening banget. Kalau yang nggak bening itu biasanya kelemahannya seal as roda itu sering sekali bocor. Jadi seal as roda itu lembek akhirnya, jadi nggak bisa nahan oli, jadi akhirnya cepet rembes. Kalau nggak percaya coba aja kalau oli yang merek-merek lain selain Federal atau AHM, yang pokoknya yang dalamnya ini olinya nggak bening, itu aromanya itu seperti kayak thinner atau kayak cat, itu ngerusak banget di seal. Saya nggak rekomen untuk yang oli model itu. Ini Federal ini dari ini sama yang AHM. Kalau saya sendiri, nah ini saya bicarakan tentang motor saya sendiri. Kalau motor saya sendiri, saya malah nggak pakai oli matic kayak gini.
saya pakainya Mesran nih untuk motor Matic Beat saya ada Beat Karbu sama Beat 2017. Itu saya pakainya olinya Mesran. Saya kadang-kadang juga oli yang itu sisaan dari botol itu saya masukkan, aman. Jadi intinya oli itu oli ori, nggak palsu, dan rajin ganti oli setiap 1500 km. Insya Allah motor sampean awet. Jadi kalau oli itu cocok-cocokan itu ya mungkin ya bener, itu juga sugesti juga bisa. Kalau menurut saya yang penting ganti rajin, udah selesai. Mau pakai merek apapun kalau motor Matic itu nggak masalah. Dikasih oli diesel pun yang Meditran itu juga berat di waktu dingin, itu memang berat. Kadang-kadang di starter juga berat. Nah cuman itu perbedaannya. Kalau buat jalan aman, oli diesel itu juga banyak mekanik yang pakai di motornya sendiri, makanya kadang dibilang oli sesat. Itu terserah sampean yang jadi konsumen. Jadilah konsumen yang cerdas. Jadi oli itu nggak perlu mahal-mahal yang bisa dipakai sampai beribu-ribu kilo. Kalau saya mendingan beli oli murah tapi setiap 1500 kilo diganti, itu udah saya jamin banyak awetnya di motor. Yang penting pemakaian normal, nggak buat balapan, udah lain cerita. Ini juga dari Federal yang ini kan bukan Ultratech tapi Ultramat. Ini juga sangat rekomendasi ini karena masih tergolong murah harganya. Bagus, semua oli itu bagus karena diciptakan dari tangan-tangan yang udah profesional. Kecuali oli palsu, itu beda lagi, namanya palsu kan asal-asalan. Jadi nggak usah bingung untuk pemilihan motor, untuk pemilihan oli di motor Matic. Kalau bebek yang penting ya untuk bebek jangan dikasih yang oli Matic karena mungkin bisa berpengaruh di bagian kopling karena emang beda peruntukan. Kalau Matic bebas, malah menurut saya sangat bebas. Kalau untuk oli gearbox pakai aja oli mesin kayak gini, awet. Kalau saya sering pakai, mungkin hampir tiap ganti. Kalau motor saya pribadi kalau oli gearbox malah saya pakaiin oli mesin. Kadang ini satu botol saya ambil di botol kecil ini, baru kemudian dimasukkan ke oli gearbox. Udah awetnya sampai sekarang nggak ada masalah. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.